Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi kita dalam mempelajari tutorial SPSS. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari cara mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Di sini sudah ada file responden yang akan kita ubah datanya menjadi kuantitatif. Pertama di sini kita masuk ke dalam variable view, lalu pilih ke menu transform. Lalu kita pilih record into different variable, lalu kita klik. Nah, ini dapat kita ubah datanya. Yang pertama yaitu pada gender, kemudian kita input variabel. Nah, di sini namanya kita ubah menjadi JK. Lalu labelnya juga menjadi JK, kemudian kita cek. Nah, kemudian pilih old and new value. Di sini adalah untuk mengubah value daripada respon gender tadi. Sama kita masukkan value-nya, kita pilih yaitu gendernya perempuan. Perempuan ini kita pilih menjadi value yang pertama, satu yang kemudian kita add, lalu laki-laki. Nah, yang perlu kita perhatikan juga dalam penulisan value yaitu pengetikan huruf harus disesuaikan dengan file yang sudah ada agar input datanya di situ sesuai dan sinkron. Karena jika terdapat perbedaan, maka data terkadang susah untuk muncul. Nah, di sini sudah di-execute dalam data SPSS. Di sini dapat kita ubah desimalnya menjadi 0. Nah, jika kemudian value-nya juga kita bisa input di sini, yaitu yang pertama tadi adalah 1 untuk label perempuan. Dan kita add, selanjutnya 2 untuk label laki-laki. Ini juga harus ada kesesuaian dalam pengetikan agar ada sinkron. Jika sudah kita input seperti ini, kemudian dapat kita lihat di data view, maka di sini akan muncul. Oke, nah selanjutnya kita akan mengubah respon yang selanjutnya. Di sini terdapat beberapa respon dari R1 sampai R23. Kalau di sini datanya sampai 23 ya. Nah, inilah yang akan kita ubah satu persatu. Pertama, kita kembali masuk ke dalam ke menu transform, kemudian record into different variable. Dan ini dapat kita keluarkan. Lalu kita masukkan respon selanjutnya. Nah, di sini kita ubah kembali yaitu R1 dan R2. R1 juga. Untuk pemberian nama dan label ini bebas ya teman-teman. Ini hanya memudahkan saya untuk membedakan. Nah, kalau teman-teman mau memberi nama lain ataupun lain itu bebas. Kemudian di sini kita ubah value-nya seperti yang sudah ada di pilihan responden tersebut. Nah, di sini bisa kita masukkan pertama kalau tidak salah di sini sangat jarang ya. Sangat jarang. Nah, penulisannya juga harus kita perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya agar terdapat kesesuaian. Nah, kemudian value-nya itu 1, kemudian kita add. Kedua yaitu jarang, value-nya 2, kemudian kita add, dan 3 kadang-kadang. Value-nya 3, kemudian kita add, dan selanjutnya adalah sering, value-nya 4, kita add, dan kemudian sangat sering. Ini value-nya 5, kemudian kita add. Nah, jika sudah, tinggal kita klik continue, lalu klik OK. Di sini akan muncul execute, dan tinggal kita close saja. Nah, ini akan muncul. Jangan lupa di sini juga diubah desimalnya menjadi 0 dan kemudian value di sini juga kita isi. 1 tadi apa? Sangat jarang. Oke.
kemudian kita add, kedua jarang, kita add, kemudian 3 kadang-kadang, kemudian kita add 4 itu adalah sering, kemudian kita add, dan 5 adalah sangat sering. Ini adalah respon dari responden tersebut yang untuk diberikan. Nah, ini sudah terlihat. Untuk melihat apakah data ini sudah muncul, kita bisa melihat di data view. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk mengatakan kalau ya, responnya dari gender 2 itu adalah laki-laki, 1 itu adalah perempuan. Nah, R1 ini adalah pertanyaan untuk responden yang dan jawabannya di sini akan kelihatan. Untuk selanjutnya dapat kita lakukan hal yang sama, record into different, kemudian masukkan R2, dan sini juga bisa kita lakukan hal yang sama, kemudian cek, kemudian masuk. Ini sudah sama, tinggal kita continue, kemudian kita oke kan saja. Jangan lupa ini di close. Ini juga kita lakukan perubahan hal yang sama. Tidak ada perbedaan dalam penulisan ini, kecuali isi responnya berbeda. Ini sama saja, tinggal kita ketik input, kemudian dan ini kita lakukan berulang sampai R2. Oke. Dan ini kita lakukan tidak perlu terburu-buru ya teman-teman. Kita lakukan dengan santai. Yang penting caranya itu benar. Jangan sampai kita terburu-buru tapi hasilnya tidak benar. Nah, ini saya terbalik ya. Balik. Jika kita melakukan kesalahan seperti ini, maka kita dapat klik, kemudian kita remove saja, dan kemudian kita ulang. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, kemudian 5 itu sangat sering. Kemudian kita add lagi, kemudian oke. Nah, di sini maka akan muncul dan dapat kita lihat hal yang sama. Nah, ini kita lakukan terus berulang ya teman-teman. Di sini ini kita lakukan sampai selesai tanpa bosan. Oke. Nah, ini kan sudah saya lakukan sampai R4. Saya ingin mencoba apakah jika saya melakukannya langsung otomatis dari R5 sampai R23, apakah bisa? Nah, di sini dapat kita coba saja ya teman-teman. Kita masukkan semuanya, kira-kira apakah. Kita coba dulu sampai R10. Oke. Kemudian tadi kita sampai R5. R5 kita cek. Oh, continue. Nah, ternyata jika kita melakukan langsung otomatis seperti ini susah untuk di execute ya teman-teman, karena tombol OK-nya ini tidak aktif.
Nah, di sini kan tombol OK-nya tidak aktif. Artinya kita tidak bisa melakukannya sekaligus. Berarti kita harus melakukannya satu. Jadi, sementara ini R6-nya kita kembalikan dulu, R7 juga, R8, dan pokoknya kita kembalikan, kemudian kita kembali ke R5. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, tombol OK-nya langsung. Artinya memang kita harus melakukannya satu. Kemudian kita OK, kemudian di exit, lalu no, lihat ini masih desimalnya masih ada 2 desimal di balik koma. Nah, dapat tambah. Oke, kita lakukan lagi berulang. R6, masukkan R6, kemudian kita tulis. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kalau ini takutnya tidak. Kita oke, sudah kita tulis lagi R7. Sudah sampai R12 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Jika semakin banyak pertanyaan, maka semakin banyak pula data yang harus kita input dan kita